Cerita bermulai di sebuah tempat bernama Prescott Academy, yaitu institusi rahasia milik pemerintah yang melatih gadis-gadis kecil untuk menjadi pembunuh bayaran. Kepala organisasi ini, Hartman, membawa mereka masuk sejak usia 10 bulan dan mengajarkan segala hal tentang kehidupan tanpa pengaruh atau bimbingan dari media luar. Gadis-gadis kecil di Prescott Academy dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Mereka sudah belajar menembak sejak usia 3 tahun menggunakan senjata yang bahkan lebih tinggi dari tubuh mereka sendiri. Ketika berusia 5 tahun, mereka diajari mengemudi, dan dalam setahun kemudian, mereka sudah mampu terlibat dalam kejar-kejaran mobil berkecepatan tinggi dengan sangat terampil. Setiap hari, mereka berlatih berbagai jenis teknik bertarung, sehingga ketika mereka tumbuh menjadi remaja, mereka dapat digunakan untuk menjalankan berbagai misi berbahaya tanpa menimbulkan kecurigaan. Aturan nomor 1 yang selalu dipegang teguh oleh Hartman adalah tidak boleh ada keterikatan emosional. Oleh karena itu, meskipun semua gadis di akademi ini adalah yatim piatu, mereka tidak pernah diizinkan untuk membangun hubungan satu sama lain. Mereka bahkan tidak diberi nama dan hanya dikenal melalui nomor agen masing-masing. Saat ini, murid terbaik di akademi tersebut adalah nomor 83. Ia menembak seperti pembunuh sejati sebagaimana ia dilatih, dan kemampuan bertarungnya adalah yang terbaik di antara semuanya. Namun, aturan tidak boleh ada keterikatan tidak pernah masuk akal baginya. Suatu hari, para gadis diberi tugas untuk menusuk sebuah boneka dengan sebuah pena. Saat gadis-gadis lain melakukan perintah tersebut, 83 justru memeluk boneka itu ke dadanya. Hartman kemudian menjadikannya contoh buruk dan merobek kepala boneka tersebut. Emosi 83 terus menumpuk di dalam dirinya, dan suatu hari nanti, emosi itu siap meledak. Seiring waktu, ia tumbuh menjadi seorang remaja dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Pesaing terbesarnya adalah nomor 84, yang selalu berada di posisi kedua dalam segala hal. Ia sangat membenci 83 dan bahkan bisa membunuhnya jika saja mereka tidak bekerja untuk agensi yang sama. 83 adalah murid pertama di kelasnya yang diaktifkan, artinya ia dikirim untuk menjalankan misi-misi berbahaya sebelum teman-teman sekelasnya yang lain. Seperti biasa, 84 tidak senang dengan hal ini, tetapi ia tidak memiliki wewenang untuk memprotesnya. Setelah diaktifkan, 83 menjalani berbagai misi. Karena ia masih seorang remaja, tidak ada yang pernah mencurigainya sebagai seorang agen. Ia menyelesaikan semua tugasnya dengan mudah dan membuat Hartman terkesan. Namun di dalam hatinya, ia masih sangat mendambakan kehidupan remaja normal yang tidak pernah ia rasakan. Dalam salah satu misinya, ia sedang memata-matai sebuah target ketika ia melihat sebuah pesta yang sedang berlangsung di rumah sebelah. Melihat para remaja menari dan bersenang-senang membuat 83 sadar bahwa hidupnya tidaklah normal. Ia telah kehilangan sebagian besar masa kecilnya dan tidak ingin masa remajanya berlalu begitu saja tanpa arti. 83 pun memutuskan untuk melarikan diri dari lembaga tersebut dan segala tanggung jawabnya pada kesempatan pertama. Namun sebelum itu, ia harus tahu seperti apa sebenarnya kehidupan gadis normal. Untuk itu, ia mulai mengumpulkan informasi tentang kehidupan remaja SMA dengan menonton film-film seperti Mean Girls, The Princess Diaries, dan Clueless. Setiap kali pergi menjalankan misi, ia membeli majalah dan diam-diam membacanya saat rapat-rapat yang membosankan. Suatu hari, kebiasaan ini membuatnya mendapat masalah ketika Hartman memergokinya sedang membaca majalah saat ia memberi pengarahan tentang misi penting. Hartman memerintahkannya untuk sadar dan fokus karena misi berikutnya sangat berbahaya. Seorang pedagang senjata sekaligus wanita paling berbahaya di dunia mafia, Victoria, terdeteksi berada di sebuah kota 8 jam yang lalu. Ia harus ditangkap hidup-hidup dalam waktu 2 hari, atau ia akan kembali menghilang. 84 ingin ikut dalam misi ini dengan harapan bisa menjadi favorit Hartman, tetapi tugas tersebut justru diberikan kepada 83. Dalam adegan berikutnya, terlihat Victoria berada di sebuah lokasi konstruksi bersama 3 sandara. Ia menghina mereka, lalu membuka penutup mata mereka. Tiba-tiba, salah satu sandara perempuan mengungkapkan bahwa dirinya adalah 83. Dalam sekejap, 83 menyerang Knox dan melumpuhkan seluruh anak buahnya. Ia mengikat Knox dengan sebuah pengait yang tersambung ke pesawat yang terbang di atas mereka. Akhirnya, mereka tertarik naik ke pesawat dan misi 83 pun selesai. Namun, karena Knox masih memegang senjatanya, ia mengarahkannya ke 83. 83 memotong tali pengaman dan terjun ke sungai di bawah, sementara Knox tertarik masuk ke dalam pesawat.
Ketika Hartman menyadari 83 menghilang, ia mencoba menghubunginya melalui alat di pergelangan tangannya. 83 keluar dari air dan mendengar suaranya, tetapi ia tidak menjawab karena tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri dari kehidupan lamanya. Ia membuang jam tersebut dan memutuskan untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Di dalam pesawat, Hartman diberitahu bahwa mereka tidak menerima gambar maupun suara darinya. Ia menyatakan 83 sebagai tidak aktif dan melanjutkan interogasi terhadap Victoria. Setelah itu, 83 menciptakan identitas baru dengan nama Megan. Ia pindah ke sebuah SMA di Newton dan menemukan keluarga angkat melalui sebuah situs web. Di bandara, keluarga tersebut menjemputnya. Mereka terdiri dari sang ibu, Mrs. Larson, putranya, Parker, dan putri remaja sarkastis bernama Liz. Liz tidak senang dengan kedatangan Megan dan kesulitan beradaptasi dengan kehadirannya di rumah. Ia merasa aneh melihat Megan begitu antusias terhadap hal-hal normal seperti naik bus sekolah. Meski begitu, demi menyenangkan ibunya, Liz setuju membantu Megan di sekolah. Pada hari pertamanya di sekolah, Megan berpakaian dengan outfit yang sangat aneh membuat semua orang menatapnya. Baru beberapa menit, seorang pembuli bernama Gooch menyebutnya daging segar sambil ditertawakan banyak orang. Untuk membuatnya merasa lebih baik, Liz memberinya pakaian dengan motif yang lebih sederhana. Saat upacara pagi, Megan harus berbicara di depan semua orang sebagai murid pertukaran. Sebelum naik ke panggung, ia bertemu seorang anak culun bernama Roger yang mengurus sistem audiovisual band sekolah. Berdasarkan film-film yang ia tonton, Megan langsung menyimpulkan bahwa Roger adalah seorang kutu buku. Ia diperkenalkan kepada seluruh sekolah, tetapi justru diejek dan dipanggil dengan berbagai julukan. Mereka bahkan menyuruhnya kembali ke Kanada asalnya. Ketika sorakan semakin keras, pemimpin band sekolah bernama Cash menghentikan kerumunan dengan sebuah lagu. Ia adalah cowok paling populer di sekolah dan disukai banyak orang. Megan pun langsung tertarik padanya. Saat jam makan siang, beberapa pemandu sorak mengajaknya makan bersama, tetapi ia menolak karena mengira mereka sejahat pemandu sorak di film favoritnya. Di kelas biologi, ia kembali bertemu Roger dan berteman dengannya. Roger tampak tertarik pada Megan, tetapi perhatian Megan hanya tertuju pada Cash. Keesokan harinya, Megan ditugaskan menjadi pasangan praktikum Cash. Namun, gadis-gadis lain di kelas memintanya memilih pasangan lain karena mereka menginginkan Cash. Setelah kelas, mereka mengatakan pada Megan bahwa Cash menyukai gadis yang menjadi maskot sekolah. Megan tidak menyadari bahwa ia sedang dijebak dan pergi mengikuti audisi maskot sekolah. Ia langsung terpilih dan diminta latihan untuk pertandingan berikutnya. Saat latihan, sekelompok pria bertopeng berlari ke arahnya dan mencoba menculiknya. Megan menggunakan kemampuan tempurnya dan dengan mudah mengalahkan mereka, membuat semua orang terkejut. Ia mengira mereka adalah agen yang dikirim Hartman, tetapi ternyata mereka hanyalah mahasiswa dari kampus rival yang ingin membuat keributan. Ketika ia menyadarinya, semua orang sudah merekam aksinya. Video itu pun diunggah ke media sosial, membuat Megan panik. Di markas Prescott, Victoria ditahan dan diinterogasi oleh Hartman. Ia juga menyadari bahwa cara Hartman merampas masa kecil gadis-gadis muda adalah hal yang salah. Ia menegurnya, tetapi Hartman bersikeras bahwa semua itu dilakukan demi tujuan yang baik. Victoria juga menunjukkan ketertarikan khusus pada 84 dan berencana memanfaatkannya untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, mereka mengetahui video viral Megan dan mengira ia kini bekerja untuk kelompok saingan. Keesokan harinya di sekolah, semua orang membicarakan kemampuan bertarung Megan yang luar biasa. Dalam semalam, ia berubah menjadi gadis populer. Harinya semakin menyenangkan ketika Cash mengajaknya latihan band sepulang sekolah. Saat tiba di sana, ia bertemu Roger dan mengobrol dengannya sambil menunggu Cash. Roger menyukai kepribadian Megan dan menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Namun, Megan terlalu terpikat pada Cash hingga tidak menyadari perasaan Roger. Kemudian, Megan diundang ke pesta SMA yang diadakan Gooch. Ia sangat bersemangat karena selama ini hanya mendengar tentang pesta seperti itu dari film. Saat pulang ke rumah hari itu, ia diculik oleh orang-orang Prescott. Hartman mengira ia bekerja untuk pihak lawan dan menolak percaya ketika Megan mengatakan bahwa ia hanya ingin hidup normal. Ia menyuntikkan obat pendeteksi kebenaran
dan akhirnya tahu bahwa Megan berkata jujur. Hartman merasa berhak atas hidup Megan karena ia telah mengajarinya segalanya. Ia memerintahkannya kembali ke markas dalam 2 hari. Setelah itu, anak buahnya meninggalkan Megan di teras rumah agar terlihat seperti orang mabuk. Saat Megan bertemu Roger lagi, ia mengajaknya ke pesta Gucci. Namun, karena ayah Roger sangat ketat soal pesta, ia menolak. Megan sebenarnya akan merasa lebih baik jika Roger ada di sana, karena ia adalah satu-satunya temannya di sekolah. Malam itu, Megan datang ke pesta bersama Liz yang dipaksa ibunya menemani. Mengejutkannya, 84 juga ada di pesta itu, dengan nama baru, Heather. Megan mengira Hartman mengirim Heather untuk mengawasinya, tetapi Heather tidak membenarkan maupun menyangkalnya. Roger juga datang ke pesta untuk mencari Megan, tetapi kecewa melihat Megan berciuman dengan Cash. Di akhir malam, Cash memintanya menjadi pasangan homecoming. Keesokan paginya, Megan naik bus sekolah dan melihat Hartman menyamar sebagai supir. Ia memperingatkan Megan bahwa Victoria telah kabur dan ingin membalas dendam. Ia menawarkan Megan kembali ke Prescott, tetapi Megan menolak. Kemudian, Megan dan Liz terlihat mengemudi ke sekolah ketika mereka dikejar seorang pembunuh bertopeng. Dalam kejar-kejaran mobil, Megan menceritakan masa lalunya kepada Liz. Mereka akhirnya menabrak tempat rongsokan bersama mobil sang pembunuh. Pembunuh itu kabur, tetapi Megan mengenalinya sebagai Heather dari aroma parfumnya. Liz dilarikan ke rumah sakit. Megan ingin pergi agar tidak ada lagi yang terluka karenanya, tetapi Liz merasa ditinggalkan akan lebih menyakitkan. Sejak saat itu, hubungan mereka membaik. Megan menceritakan seluruh hidupnya sebagai agen kepada Liz. Mereka berbelanja baju homecoming bersama dan saling bersiap untuk malam istimewa itu. Liz pergi bersama Gucci yang telah berubah, sementara Megan pergi bersama Cash. Megan berharap malam itu akan spesial, tetapi Cash hampir tidak berbicara. Ia menyadari bahwa kepribadian Cash hanya soal popularitas. Ia meninggalkannya dan mendatangi Roger untuk mengajaknya menari. Namun, Roger menolak dan memilih pasangannya malam itu, Heather. Para gadis itu bertengkar soal siapa yang menjadi pasangan Roger hingga berujung perkelahian dan menghancurkan dekorasi. Mereka akhirnya sampai di dapur, di mana Heather hendak menusuk Megan. Liz diam-diam menusuk kaki Heather dengan tusuk corn dog. Megan kemudian memukul kepala Heather hingga pingsan. Setelah itu, mereka pulang dan mendapati Victoria serta anak buahnya menyandara Mrs. Larson dan Parker. Megan melawan mereka dengan efektif hingga Liz tertangkap. Demi keselamatan keluarganya, Megan menyerah, namun masih berharap Hartman akan datang menyelamatkannya. Victoria menertawakannya dan mengungkapkan bahwa ia adalah gadis Prescott pertama, nomor 1. Seperti Megan, ia juga pergi karena masa kecilnya direnggut. Ia menantang Megan bertarung 1 lawan 1 dan mengalahkannya dengan mudah. Tiba-tiba, Hartman datang dengan bala bantuan dan menembakkan obat bius ke Victoria. Megan memeluk Hartman dan berterima kasih padanya. Di adegan terakhir, Megan menghentikan Roger di jalan dan mengajaknya naik helikopter bersamanya. Oke, jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini, bahwa terlepas dari keterampilan atau latar belakang yang luar biasa, keinginan mendasar manusia untuk koneksi dan pengalaman normal sangat kuat. Oke, seperti biasa teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih semuanya.